Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Bukroh Gadget. Setelah saya hiatus review sekitar 3 mingguan karena kesibukan lain. Jangankan untuk mereview, bahkan untuk sekedar enjoy listening saja, saya sulit mencari waktu. Lihat-lihat grup tercinta para audiophile Indonesia, grup tongkrongan audio Indonesia juga jarang banget. Tapi beberapa hari ini akhirnya kembali buka-buka grup dan mulai semangat review lagi. Kenapa? Gara-gara kepancing drama heboh Fugaku di grup TAI. Nggak drama, nggak asik bro. Drama apa sih bang? Yang tahu-tahu aja. Makanya gabung di grup TAI biar hidup Anda lebih berwarna. Link grup saya sertakan di deskripsi video. Daripada sibuk debatin ayam seharga mobil itu, Fugaku 275 jutaan, lebih baik kita bahas ayam budget yang sangat menarik. Jika boleh saya sebut, ini merupakan best planner budget yang pernah saya coba sampai saat ini. Dan ini adalah RTTI T10 Pro. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Om Harmokoli yang telah meminjamkan RT T10 Pro untuk saya review, dan juga kepada Om Aidil Priyadi yang telah meminjamkan saya RT T10 original sebagai pembanding. For your information, RT merupakan sister brand dari Leadshore. Ayam yang pertama kali saya coba adalah RT T10 original ini, ya, yang ini. Yang saya coba di akhir 2023, sebelum banyak dikenal di komunitas atau direview oleh YouTuber besar, saya sudah mencobanya lebih dulu dan saya sangat terkesan dengan suara RTTI T10 original ini. Karena suara yang dihasilkan melebihi harga yang ditawarkan. Hanya satu saja catatan saya, yaitu bahan housingnya yang terkesan murahan. Itu saja. Kalau yang lainnya aman banget. Suaranya apalagi best value lah kalau menurut penilaian saya waktu itu ya. Baru sekitar setengah tahunan lalu, T10 versi original masuk ke YouTuber besar dan mendapatkan penilaian yang sangat bagus. Jadi, IM RTTI T10 ini, T10 series ini, kalau menurut saya, ini merupakan IM underrated dan telat hype. Ketika saya mendapatkan kabar bahwa RT merilis versi Pro dari T10, saya sangat penasaran dan berekspektasi yang tinggi terhadap RT T10 Pro. Dan setelah saya coba, sangat tidak mengecewakan. Untuk build quality, arti seakan menjawab kegelisahan saya terhadap T10 original. Kenapa? Karena di versi Pro mereka memberikan peningkatan. Bahan housing driver, ya, ini yang versi Pro, itu dibuat dari metal seluruhnya. Full metal yang cukup solid dan lebih terasa mahal dibandingkan dengan versi original yang seluruhnya terbuat dari plastik dan berasa murah gitu ya. Dan ini sangat low profile. Kalau seandainya kita ngelihat sekilas mungkin ini seperti handset counter ya, handset counter yang mungkin harganya murah banget gitu ya. Kita nggak menyangka bahwasanya harga RTTI T10 ini mencapai 1 jutaan, kecil dan mempunyai kualitas suara yang sangat baik ya. Kalau ketika housingnya berbahan seperti ini. Kalau ini semakin bagus dan terjadi peningkatan. Meskipun terbuat dari metal, berat T10 Pro terasa ringan. Bahkan jika kita bandingkan dengan versi original, ukuran versi Pro lebih kecil sedikit ya. Ini kita bandingkan, ini lebih kecil sedikit dibandingkan versi original. Hanya saja beratnya karena ini dari bahan metal, ini lebih berat sedikit dibandingkan yang original yang terbuat dari bahan plastik ya, full plastik gitu ya. Sementara untuk bentuk, kemudian garis besar desain antara versi Pro yang ini ya dan yang original yang ini itu sama ya kurang lebih. Bahkan penempatan fan hole yang ada dua-duanya sama di sini ada nih. Kalau kelihatan di sini ada fan hole-nya semua di bagian sini ya. Kemudian juga di bagian sini juga ada fan hole, dua-duanya sama. Ya, sama-sama punya fan hole di bagian yang sama dan penulisan serinya juga sama di bawah sini, sama ya. Jadi untuk garis desain sama semuanya, hanya beda bahan saja gitu ya. Kemudian upgrade build quality tidak hanya di housing drivernya, tapi juga pada kabel serta jack set. Kita buka ya,
kabel antara yang original dan juga yang versi Pro-nya, ya. Nah, ini merupakan kabelnya ya, kabel antara yang original dan Pro. Secara bahan ini mirip sekali, tapi kalau kita lihat dari video saja mungkin tidak terlihat begitu banyak perbedaan karena warnanya saja sama. Tapi kalau kita pegang yang ini, yang versi di kabel versi Pro itu terasa lebih tebal sedikit. Untuk jack ini sama, persis tidak ada perbedaan antara yang Pro maupun original. Hanya saja yang finishing dari jack dari dual pin yang ada di Pro itu lebih baik sedikit saja, hanya tampilan saja, tapi kalau speknya kurang lebih sama ya. Sama-sama dual pin dan sama-sama gold plated dua-duanya. Kemudian ada perbedaan lagi di bagian splitter, ya splitter dan chin slider ini terbuat dari metal. Sementara kalau yang original ini terbuat dari plastik ya chin slidernya dan lebih biasa ya, tidak terlalu kekar gitu ya. Ini yang versi kabel yang versi original. Nah, yang paling penting itu adalah ada di bagian jack-nya, ya. Jadi kalau di T10 versi original, kita harus memilih gitu ya, milih antara apakah kita menginginkan yang versi jack 3,5 mm atau yang 4,4 mm. Nah, kita harus milih nih. Tersedia dua-duanya, tapi harus milih antara itu versi 3,5 atau 4,4. Tapi di T10 Pro itu kita diberikan jack modular. Jadi kita dapat dua-duanya, nggak milih salah satu. Dan ini yang versi ini yang terpasang 4,4 mm ya, kemudian ini yang versi 3,5 mm-nya, modularnya gitu ya. Dan ini cara makainya juga gampang banget, tinggal diputer aja, ini cincin ini, kemudian ditarik gitu ya, ditarik begini. Ditarik nanti copot, dipasang. Ini penguncinya simpel. Ya, meskipun kalau dari segi build quality, jack setnya ini biasa banget ya, bahkan dari cutting, kemudian kualitas bahannya biasa banget ya, tidak terlalu bagus, tapi ini sudah peningkatan yang sangat baik gitu. Kemudian untuk air tips dikasih banyak ya, dua-duanya sama, yang versi original maupun yang versi Pro banyak semua, tapi ya biasa aja ya. Bahkan saya sendiri auto ganti, langsung saya ganti di Venus Velvet ya untuk pengetesan di T10 Pro ini. Arti T10 Pro ini langsung saya ganti dengan di Venus Velvet gitu ya. Langsung kita beresin dulu sebentar. Oke, kita pasang yang ini saja, yang versi Pro-nya saja. Begini. Untuk fitting juga ini aman banget ya, karena lebih kecil yang T10 Pro dan masih terhitung ringan. Jadi nggak membebani telinga gitu ya. Jadi aman banget untuk fittingnya. Nah, bagaimana sound quality-nya? Ini pembahasan utama dari yang akan kita bahas. Sound quality-nya meningkat sejauh apa gitu ya. Nah, dalam pengetesan kali ini saya memakai dua source ya. Jadi yang pertama ini Onyx Alpha XL1 dan yang kedua Shenling M6 Ultra ya. Jadi ada dua source yang saya pakai untuk melakukan pengetesan kali ini ya. Ya. T10 Pro, T10 biasa, menurut saya T10 itu RTTI T10 meskipun maaf, RT T10 Pro meskipun menjadi penerus dari RT T10 original itu mempunyai tonal yang berbeda, ya, tuningannya itu sedikit berbeda. Secara garis besar, T10 original itu merupakan ayam planar yang memiliki kelebihan di area vokal ya. Di area vokal di original ini lebih bagus gitu ya. Namun, memiliki resolusi yang lebih rendah dibandingkan T10 Pro. Sebaliknya, T10 Pro ini mempunyai resolusi yang lebih baik ya. Ini lebih bagus secara resolusi dan secara teknikalitas. Namun di area vokal ini lebih mundur. Nah, mungkin bagi kebanyakan orang tonal T10 ini bisa lebih banyak diterima ya. Orang bisa jadi lebih suka banyak yang versi original. Bisa jadi menurut penilaian saya. Nah,
Pertanyaannya sekarang teman-teman tim tono atau tim teknis? Kalau easy listening, suka yang enak didengarkan, ya ambil T10 gitu ya. Dan lebih suka tonal. Tapi kalau seandainya lebih suka teknikalitas, kemudian lebih, listening-nya itu lebih ke analitik, maka lebih baik ambil yang T10 Pro gitu ya. Nah, mari kita ulas lebih detail dengan melihat frekuensi respon. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mike Afterson yang telah membagikan graf T10 dan T10 Pro di Squeak Link-nya. Kita langsung bahas di sini, di Squeak Link-nya. Jadi Subas yang dimiliki T10 itu versi original maupun versi Pro itu cukup besar ya. Ini terbentang Subasnya di sini terbentang di area 0 Hz sampai 80 Hz itu cukup besar. Kenapa saya bilang cukup besar? Karena di garis yang abu-abu ini, nah ini tuh garis Harman target ya. Dan yang biru ini merupakan T10 original dan yang hijau ini merupakan T10 Pro. Nah, kita lihat di sini kalau kita mengacu pada Harman target, ini keduanya di area Subas yang berada di area 0 sampai 80, ini semuanya semuanya di atas Harman target, artinya besar semuanya di bagian Subas. Cuma kalau kita bandingkan antara T10 original ya yang ini dan dibandingkan dengan yang T10 Pro di bagian Subas yang ini ya, Subas itu lebih besar di T10 original gitu ya. Meskipun seperti itu, rumble Subas ala planar ya, ala planar T10 Pro itu juga masih bisa terasa dan masih bisa dinikmati gitu ya. Jadi ya masih oke lah gitu ya. Kemudian untuk midbass ya, midbass itu berarti di sini, midbass dari 80 Hz sampai di 300 Hz. Nah, kalau di area sini justru berkebalikan. Jadi yang lebih besar dan mempunyai penekanan itu justru malah di T10 Pro. Kita bisa melihat di sini garis hijau itu di sini lebih uh, di atas dibanding yang biru dan lebih atas namun keduanya itu baik yang T10 biasa maupun T10 Pro itu berada di atas Harman target. Artinya midbass-nya tuh besar gitu ya. Jadi itu lebih tipenya itu punchy yang T10 Pro ini, cepat dan sangat terkontrol dan kuantitasnya lebih besar dibandingkan dengan T10. Jadi teman-teman yang lebih menyukai mid bass dibandingkan dengan sub bass mungkin akan dengan sangat mudah menyukai T10 Pro gitu ya. Kemudian kita masuk ke bagian mid frekuensi ya. Kita masuk ke bagian mid frekuensi, lower mid range yang dimulai dari 300 Hz itu kalau di lower mid range itu hampir sama ya antara garis biru dan hijau ini mirip-mirip aja. Justru pembeda dan perbedaan yang sangat mencolok antara T10 dan T10 Pro ini justru berada di upper mid range-nya ya. Dan ini akan kita bahas lumayan intens ya. Jadi kalau kita perhatikan di garis biru atau garis di bagian T10 original itu lebih tinggi ya di area sini itu lebih tinggi di bagian sini sekitar 2000 Hz atau 2 Hz itu lebih tinggi dibandingkan dengan dibandingkan yang hijau atau yang Pro. Nah, ini menjadikan suara mid terutama vokal di T10 original itu lebih mendapatkan penekanan, lebih memiliki posisi yang lebih maju, vokal terasa lebih maju dan las ya dan tidak kering ya. Jadi untuk ukuran planar T10 original ini termasuk ayam yang cocok untuk pecinta vokal gitu ya. Sementara di T10 Pro vokal itu terasa lebih sedikit mundur lah ya. Karena memang posisinya lebih mundur di garis hijau ini ya, yang ini. Itu lebih mundur sedikit aja. Nah, yang ini, itu sedikit mundur gitu ya. Tapi T10 Pro itu meskipun sedikit mundur dan menurut saya masih bisa dinikmati, itu lebih bagus resolusinya. T10 Pro itu lebih bagus, lebih jernih, dan teknikalitasnya memang secara umum T10 Pro lebih bagus, lebih dapet lah. Tapi pertanyaannya, kira-kira bisa nggak sih dapat teknikalitas yang lebih baik di T10 Pro tapi vokalnya bisa mendekati T10 original? Bisa nggak nih? Jawabannya bisa. Nah, silakan cari source yang sesuai dengan selera.
cari source yang warm dan mempunyai soundstage yang intimate atau cenderung sempit ya. Selama saya melakukan pengetesan di T10 Pro, saya itu kan menggunakan 2 source ini ya. 2 source yaitu antara Onyx Alpha SL1 dan juga SeanLink M6 Ultra ini. Nah, dua-duanya ini mempunyai sedikit perbedaan, ada perbedaan suara ya yang lumayan ya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya itu ada di, eee, ini Onyx Alpha XL1 ini lebih warm, sementara ini cenderung netral. Sunny M6 Ultra lebih netral, suaranya. Dan satu lagi, soundstage-nya di Onyx Alpha XL1 ini dia lebih sempit dan cenderung intimate, sementara ini lebih luas. Ketika di-pair dengan T10 Pro, secara tonal saya justru malah lebih menikmati dengan Onyx Alpha XL1 ini. Secara tonal ya, bukan secara teknikalitas gitu ya. Kenapa? Karena, ini lebih intimate gitu ya, jadi suara vokal yang mundur itu tidak terasa terlalu mundur gitu ya. Sementara kalau kita pakai yang Shelling M6 Ultra yang memang secara soundstage ini lebih lebih lebar gitu, lebih luas, headroom-nya juga luas, itu suaranya jadi semakin mundur gitu ya, itu. Jadi tinggal milih source aja. Kalau saya sih lebih suka di-pair dengan suara, dengan DAP yang lebih warm atau source yang lebih warm dan juga soundtrack-nya intimate. Kalau seandainya kita bandingkan mungkin dengan sanding lagi mungkin bisa pakai M6 Pro 2021 itu juga tidak terlalu luas ya, lebih cenderung intimate gitu. Jadi bisa di-pair dengan itu, T10 Pro itu ya. Kalau menurut saya sendiri, vokal dari T10 Pro ini menurut saya ya, eee, untuk preferensi saya tonalnya, vokalnya cukup bagus kok, masih bisa sangat dinikmati dan menurut saya not a big deal lah untuk masalah vokal yang lebih mundur ini antara, T10 Pro dibandingkan T10 original dan dibayar dengan teknikalitas dan resolusi yang lebih baik di T10 Pro ini. Jadi masih oke menurut saya. Nah, bagaimana dengan, high frequency? Untuk high frequency berarti di bagian, di bagian presence region atau di bagian lower treble sampai mid treble sampai upper treble, ini sebenarnya di T10 original itu di bagian lower treble-nya mendapatkan boost yang cukup besar gitu. Jadi memang dari ya frekuensi-frekuensi yang nyebrang dari mid seperti cymbal, tapi tidak yang tinggi banget itu lebih kuantitasnya lebih lebih terasa besar di sini, di di original ya, versi original. Bahkan, vokal juga terasa lebih lepas di sini dan lebih maju lah gitu. Tapi tetap resolusi lebih bagus di T10 Pro. Tapi dan cuma kalau dibandingkan dengan T10 Pro di bagian sini, di bagian upper treble ya, di bagian sini upper treble-nya itu justru lebih di-boost di T10 Pro. Jadi untuk kuantitas mungkin memang lebih besar di T10 original ya, tapi untuk ekstensi itu lebih bagus di T10 Pro. Makanya kadang-kadang di beberapa lagu pengucapan S itu sedikit mendesis. Dan sekali lagi resolusi resolusi lebih baik di T10 Pro. Nah, pertanyaannya sekarang kalau harus memilih gitu ya, keduanya antara T10 original dan juga T10 Pro, saya saya jujur saya agak kesulitan ya, mau milih yang mana nih gitu ya. Kenapa? Karena dua-duanya bagus gitu dan mempunyai, peruntukan lagu sendiri gitu ya. Jadi, bahkan kalau seandainya punya dua-duanya pun saya justru nggak masalah ya, karena memang tonalnya beda gitu ya. Dan ketika bosan, saya bisa ganti-gantian sorry, tonal yang saling melengkapi antara keduanya nih. Jadi kalau misalkan lagi pengen santai-santai dengerin vokal bisa pakai T10 original gitu ya. Tapi kalau seandainya butuh yang lebih energik, lebih garang, lebih jernih, teknikalitas lebih bagus ya ambil yang ini, yang T10 Pro gitu ya. Demikian review saya, sampai jumpa di review selanjutnya. Bye bye.